pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik melihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari lafaz Muslim, kalimatnya tidak berupa perintah tapi berupa berita, kabar. Berarti kalau berita tertib tidak merupakan rukun. Wudu boleh kaki dulu. Dan ini kalau kita terapkan di negeri kita, saya kira tidak layak lah. Karena tidak sampai kita wudu itu berebutan. Tapi kalau mungkin seperti pernah yang saya alami di negara-negara Islam ya, yang ketika itu misalnya di Mekah, ketika kita wudu kan antri, ya kan, antri. Mungkin kalau kita mengikuti mazhab Maliki, di sela-sela orang wudu kita bisa juga melakukannya tanpa harus tertib. Teman kita basuh wajah, di sela-sela itu kaki kita basuh, wudu kaki dulu, sehingga bisa bersamaan. Nah, selesainya bisa bersamaan. Jadi perbedaan di antara para ulama ini sebenarnya rahmat bagi kita semua, mempermudah kita untuk menerapkan perintah Allah, melaksanakan ibadah. Makanya bagi Nabi bersabda, ikhtilafu ummati, perbedaan di kalangan para ulama itu adalah rahmat bagi umat. Seperti hanya tertib. Makanya ada salah satu teman itu bertanya, bagaimana kalau kita wudhu posisi di dalam air? Kita berada di dalam air terus wudhu, bagaimana cara wudhunya? Kaki kita udah dalam air, tangan kita dalam air, mungkin hanya sebatas leher. Wudhu kita gimana? Bolehkah langsung kita satu kali menyelam wudhu? Langsung mawikul wudhu gitu semua. Boleh enggak? Nah, inilah menerapkan daripada 4 mazhab berdasarkan hadis. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i tetap harus tertib, meskipun kita udah dalam air. Jadi wajah dulu, baru tangan, ya kan? Padahal tangan udah di dalam air, baru mengusap kepala, baru kaki. Kaki dipegang-pegang gitu aja, seakan-akan kita membasuh kaki. Karena tertib itu merupakan rukun dalam wudhu. Makanya wudhu itu rukunnya yang 4 berdasarkan Al-Quran, Al-Ma'idah ayat 6 tadi. Yang kelima dan keenam rukunnya itu berdasarkan hadis. Yang pertama adalah niat. Bagi Nabi bersabda, innamal a'malu niat. Dalam Quran tidak dijelaskan itu. Yang kedua tertib, berdasarkan hadis Nabi dan juga berdasarkan urutan ayat Al-Ma'idah ayat 6. Oleh karena itu, dalam hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwasannya kita harus mengambil faedah, memulai sebagaimana Allah memerintahkan untuk memulainya. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan. Sehingga dari hadis ini wajib kita dalam hal wudhu membasuh wajah terlebih dahulu, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala, dan terakhir membasuh kedua kaki secara berurutan. Sebelum menginjak hadis berikutnya, ini pelan-pelan saja satu hadis itu ya. Barangkali ada yang ditanyakan. Umpamanya saya itu berwudhu di tempat wudhu, ternyata bisa saya berwudhu wajah saya ini pamnya mati, terus saya pindah ke orang tertunggu itu ada sumur. Apakah saya ulang lagi ya pakai atau saya langsung ke tangan? Kalau menurut mazhab Syafi'i, mualaf itu tidak termasuk rukun, tapi mualaf termasuk sunnah. Mualaf itu langsung selepas basuh wajah langsung membasuh tangan, itu namanya mualaf, tidak boleh disela-sela. Akan tetapi apabila kita selepas membasuh wajah karena selang waktu yang lama
kemudian air yang berada di wajah kita sudah kering, maka kita harus memulai wudhu dengan membasuh wajah lagi. Tapi kalau kita ke tempat wudhu yang berikutnya ini karena kerannya macet, kita pergi ke tempat lain, selagi wajah kita masih basah, meskipun basahnya tidak seluruhnya, masih ada sebagian yang basah, kita boleh langsung melanjutkan membasuh tangan dan seterusnya. Ini sekali lagi, ini mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab selain Syafi'i, mualat itu merupakan rukun. Nah, terus apa hubungannya? Ini sangat erat hubungannya dengan arti daripada membasuh. Kalau mazhab Syafi'i, membasuh itu artinya mengalirkan air. Sehingga kita wudhu di sini kemudian pergi ke tempat lain, karena dibasuh, otomatis wajah kita masih basah. Karena membasuh itu artinya mengalirkan air. Beda kalau menurut mazhab Hanafi. Kalau menurut mazhab Hanafi, membasuh itu artinya meratakan air terhadap anggota yang dibasuh. Paling tidak ada 2 tetes dari basuhan tersebut. Makanya mazhab Hanafi mualat dikategorikan rukun. Ya, jangan heran kalau kita ke Mekah misalnya, ada orang wudhu hanya dengan menggunakan air segelas aqua itu. Karena apa? Karena dia mazhabnya bukan Syafi'i. Memahami membasuh adalah meratakan air terhadap anggota yang dibasuh. Dikeceluk notanya dirotok. Atau mungkin kita bawa semprotan spray. Semprotan biasa untuk memandikan burung dulu. Asalkan meratakan air terhadap anggota yang dibasuh. Dan itu sangat membantu kita. Mungkin kalau di sini ngapain begitu? Wong air banyak. Tapi kalau posisi kita di Masjidil Haram, tempat wudhu jauh, begitu masuk, keluar, masuk lagi tidak bisa. Apalagi kita bawa istri, hilanglah istri kita. Maka pendapat itu kita pakai. Bolehkah kita berpindah mazhab? Boleh, asalkan satu paket, satu qadhiyah. Kalau kita wudhu pakai Syafi'i, batalnya juga harus pakai Syafi'i. Kalau kita wudhu pakai Hanafi, batalnya juga mengikuti Hanafi. Yang tidak boleh talfek, wudhunya pakai Hanafi, batalnya pakai Syafi'i. Tidak boleh. Wudhunya pakai Syafi'i, batalnya pakai Hanafi. Itu namanya mencampur adukan mazhab, namanya talfek. Itu yang tidak bisa. Makanya kalau tidak ngaji nggak bisa. Suatu ketika saya melakukan perjalanan umroh, mutawifnya bilang begini, nanti andai kata kita bersentuhan dengan wanita yang bukan istri kita, bukan mahram kita, kalau istri kan Syafi'i membatalkan juga, maka anggaplah itu darurat, katanya begitu. Loh, kok darurat sih? Nggak boleh kita gampang menganggap darurat, karena masih ada cara lain. Bagaimana yang benar? Kita wudhunya pakai Hanafi, sehingga bersentuhan dengan wanita lain, asalkan tidak syahwat, tidak membatalkan. Jadi kita tawaf gandeng dengan orang Afrika aja, biar nggak syahwat. Kalau kita tawaf dengan orang Yordania, dengan orang Syria, cantik-cantik ya, batal untuk kita. Nah, seperti itulah. Ada yang tanya lagi? Kalau ada yang wudhu, harus air mengalir. Aspeknya ada di jedingan kubah itu. Apa itu juga ada dasarnya? Karena air itu tidak mengalir nih. Boleh kita wudhu menggunakan bak mandi, kolah, kalau bahasa Jawanya itu apa? Kolah atau jedingan, boleh. Asalkan air yang tertampung dalam jeding itu minimal 2 kula. 2 kula itu 217 liter. Ya. Kalau bentuk bangunan itu 60 kali 60, lebar 60, panjang 60, kedalaman 60. Itu memuat 217 liter. Tapi kalau kurang daripada itu, kita wudhu langsung
ambil air, kemudian basuhan itu sisanya masuk ke tempat tersebut, maka airnya mustakmal. Artinya air tersebut suci tapi tidak bisa mensuci. Makanya orang dulu itu kalau bikin jeding itu besar-besar. Ya, jeding masjid dulu itu besar-besar. 2 meter kali 5. Kan ada 2 meter kali 10, kayak kolam renang. Tapi berhubung sekarang itu di Surabaya lahan itu terbatas, untuk mengantisipasi agar supaya tidak terjadi air mustakmal, maka bentuk wudhu itu digunakan pakai air keran, pakai keran itu lebih terjamin dari mustakmal. Cuma ada kelemahannya, gitu. Itu ijtihad ulama atau ada hadisnya? Yang dua kolek ijtihad ulama. Begini ya, semua meskipun ijtihad ulama itu adalah berdasarkan hadis Nabi. Berdasarkan hadis Nabi. Ya. Karena begini, air itu ada kalanya suci dan bisa mensucikan, ada kalanya suci tidak bisa mensucikan. Ya kan? Makanya ini harus antisipasi kita kalau kita cuci pakaian menggunakan mesin cuci. Yang najis dengan yang kotor jangan dijadikan satu. Kalau yang najis dan yang kotor jadi satu, meskipun bersih tapi belum suci. Sorban, kopiah, sarung dicuci kumpul pokok, kapok, padahal najis ini jadi satu, meskipun bersih tapi belum suci. Begitu. Kenapa? Karena air yang digunakan ini jelas bukan air yang suci mensucikan. Kenapa? Karena kurang dari 2 ulang. Mesin cuci itu airnya tidak sampai 217 liter, apalagi yang muter-muter itu. Begitu. Kemudian ada kelemahannya wudhu pakai keran itu. Apa kelemahannya? Kita tidak bisa menampung air bekas wudhu. Dan air bekas wudhu itu mengandung keberkahan. Mengandung keberkahan. Ini banyak orang yang tidak tahu. Air bekas wudhu sampai ambil, ya bacakan doa-doa diminum. Makanya ketika kita wudhu membasuh wajah, disunahkan sebagian daripada air yang menyentuh wajah kita ketika wudhu, sebagian disambut. Karena itu menjadi obat dan bisa menangkal sihir. Menangkal sihir, tahu sihir ya? Apa? Santet. Jadi wudhu sebagian dia, asalkan tidak ada keteknya, tidak ada upilnya. Kalau ketek ada ketek, ada upilnya jangan. Ada yang tanya lagi, sebelum saya lanjutkan hadis berikutnya. Saya lanjutkan ya. Wa anhu, dan diriwayatkan, ini dibaca sampai jam 8 aja ya. Jam 8 aja. Karena saya tuh kalau lagi ngaji tidak tahu waktu. Wa anhu, diriwayatkan sama dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa ada ma'a ala mirfaqaihi. Bahwasanya bagi Nabi ketika wudhu meratakan air terhadap kedua sikunya. Ketika bagi Nabi wudhu meratakan air terhadap kedua sikunya. Dari hadis ini secara global artinya baginda Nabi selalu mencontohkan terhadap para sahabat bagaimana wudhu yang sempurna. Bagaimana wudhu yang sempurna. Karena wudhu yang sempurna itu bisa menghapus dosa. Ini ulama mengatakan bukan dosa besar, tapi dosa
dosa kecil. Kalau mari zina wudu bebas enggak? Karena zina itu dosa besar. Dosa kecil, dosa yang ditimbulkan oleh mata, hidung yang ada di anggota tubuh ketika wudu ini. Maka kenapa wudu yang dibasuh anggota tersebut? Karena anggota-anggota wudu ini merupakan anggota tubuh yang paling sering digunakan untuk maksiat. Wajah, apalagi mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki. Ini organ tubuh manusia yang paling sering digunakan untuk maksiat. Makanya ketika kita wudu dengan sempurna syaratnya, dengan catatan itu, dengan sempurna, maka dosa-dosa yang ditimbulkan oleh organ tubuh tersebut akan gugur melalui air wudu. Bahkan diriwayatkan melalui sela-sela yang ada di jari jemari kita ketika membasuh tangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, di samping itu ketika kita wudu hendaknya membasuh anggota wudu itu dilebihi. Kalau membasuh wajah dilebihi sampai leher. Kalau membasuh tangan hendaknya dilebihi sampai bahu. Kalau membasuh kaki sampai lutut. Meskipun rukunnya tidak sampai lutut, meskipun basuh tangan tidak sampai bahu. Karena apa? Organ tubuh yang kita basuh ketika wudhu nantinya apabila kita dibangkitkan dari kubur, wurran muhajjalin, akan bersinar, dan pancaran sinar daripada anggota tubuh yang kita basuh ketika wudhu ini menjadi asbab baginda Nabi mengenali kita bahwasanya kita adalah umatnya. Berarti orang yang tidak pernah wudhu tidak diakui oleh Nabi. Yang wudhu Nabi tahu itu umatku itu. Ya, jadi wajahnya bersinar, tangannya bersinar. Dari hadis ini pula, menandakan bahwasannya siku termasuk kategori tangan yang harus dibasuh. Makanya mazhab Syafi'i dari hadis ini menyatakan apabila seseorang itu wudu membasuh tangan hanya sebatas siku, wudunya tidak sah. Kalau wudu hanya sebatas siku, wudunya tidak sah. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa membasuh siku secara sempurna tanpa membasuh tempat yang ada di atas siku. Sehingga terciptalah kaidah malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang menjadi sempurnanya perkara wajib, hukumnya juga wajib. Dan ini banyak di antara kita yang wudunya itu nggak sampai di atas siku. Nah, mirfak itu kan ini siku. Jadi kalau kita wudu hanya sebatas siku ini tidak sah wudu kita. Menurut mazhab Syafi'i harus dibasuh sampai di atas siku. Apalagi sikunya masih kering. Itu yang sering itu biasanya teman-teman kita yang pakai kaos tangan panjang, lengan panjang, kemudian ditarik begini udah nggak muat. Akhirnya saat cukup sampai sendiri tak wudhunya. Itu namanya wudhu bonceng itu. Nah, kalau wudhunya nggak sah, bagaimana sholatnya? Ya sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, meskipun batu yang ngapal kalau digulunto, nggak ada gunanya, sia-sia, sama dengan tidak pernah menjalankan. Makanya pentingnya belajar ilmu fikih itu begitu. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, ya kan? Kan perintah Allah itu. Kita harus bertakwa. Bahkan surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, meskipun dari kalangan hamba saya. Neraka hanya diperuntukkan bagi orang durhaka, meskipun dari kalangan orang yang sangat mulia. Nah, takwa itu apa? Takwa itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah,
meninggalkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Akan tapi kita tidak akan pernah bisa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya kalau kita tidak tahu apa saja perintahnya dan apa saja larangannya. Atau kita tahu ini sebuah perintah, tapi kalau kita tidak tahu tata cara pelaksanaannya, ya sama dengan kita tidak mengerjakan perintah Allah. Makanya belajar fikih itu pahalanya besar sekali. Sampai hadis ini barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ada yang tanya? Berwudu terus kita kan kan waktu mendadak ada doa harus bersih ada bensin iya, jadi kalau wudhu itu organ tubuh wudhu itu ya harus tidak ada perkara yang menghalang-halangi meresapnya air ke pori-pori, dan juga tidak ada sesuatu yang menjadikan air ketika menyentuh anggota wudhu itu berubah. Dua ini yang harus kita perhatikan. Tapi kalau tidak sebagai penghalang, meskipun tubuh kita yang merupakan anggota wudhu itu berubah warnanya, nggak masalah. Misalnya kita buat jamu kuning kayak gini, tangan kita kan berubah jadi kuning. Tapi kuning, warna kuning ini kan hanya apa? Hanya bekas saja, tidak bisa tidak menghalang-halangi menyerapnya air ke tubuh kita, kan begitu. Tapi kalau cat tembok, cat tapi ya oli yang buat gemuk itu bahasa apa itu? Anak sekarang nggak tahu apa gemuk. Oli ya. Iya, ya namanya sholat itu meskipun darurat apabila tidak memenuhi syarat harus diulangi. Daripada diulangi, gemuknya diulangi dulu. Pakai deterjen kan udah hilang kalau gemuk ya. Terus yang kedua itu harus tidak ada perkara yang menjadi air itu berubah. Makanya selepas kita pakai minyak wangi ya, kita berlumuran minyak wangi, kemudian kita batal wudhu, kemudian kita ambil air wudhu, air yang ada di telapak tangan kita itu begitu kita hirup kok masih berbau harum, maka air itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Paham ya? Makanya harus diulangi dulu. Nah, sehingga sebelum wudhu itu disunahkan untuk menghirup air untuk mendeteksi air itu berubah apa enggak. Juga berkumur untuk mendeteksi juga rasanya ada perubahan enggak. Rasanya kok asin, baunya kok bau gini. Nah, kalau udah berubah air itu disebabkan perkara najis maka hukumnya mutanajis. Kalau disebabkan perkara suci hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Ada sabun masuk ke jeding, nah, kemudian beberapa hari kemudian jeding itu airnya berubah menjadi putih, itu tidak boleh kita pakai wudhu karena sudah berubah warnanya. Atau mungkin kemasukan pengharum, kemasukan molto. Nah, kemudian kita airnya kok bau harum. Ini air ini suci tapi tidak bisa apalagi kalau kita wudhu sekaligus cuci muka menggunakan sabun muka. Ya, sabun muka langsung wudhu, enggak sah wudhu. Kenapa? Karena air yang menyentuh wajah kita ketika wudhu bercampur dengan sabun. Paham ya? Paham ya? Ini penting banget ini. Begitu pula mandi, yang perempuan itu mandi sebenarnya. Orang mandi junub, pakai sampo dulu baru niat mandi. Nah itu tidak sah mandi. Kenapa? Karena air yang menyentuh tubuhnya bercampur dengan sampo, bercampur dengan sampo. Jadi kalau kita mandi junub ya kita lihat dulu tangan kita, barangkali ada perkara yang nempel, ya kan? Baru kalau tidak ada langsung kita ambil air mandi junub. Setelah selesai kita suci, ambil sabun, ambil
sampo, kemudian baru kita bilas, selesai. Gitu. Nah, rata-rata kan nggak langsung keramas pakai sabun, pakai sampo, niat mandi lah itu. Enggak sah. Kenapa? Karena air yang menyentuh tubuh kita itu bercampur dengan sabun. Lantas bagaimana dengan tato? Kan banyak. Sekarang kan tato itu sudah menjadi seni ya. Bukan seperti dulu. Kalau dulu itu orang pakai tato itu cenderung kriminal. Kalau sekarang ya lagi ngetren pakai tato. Bagaimana hukumnya bertato? Haram, bahkan termasuk maksiatul badan. Haram dan maksiatul badan. Kemudian apa orang bertato itu mandinya, wudhunya itu tidak sah, tergantung jenis tato yang nempel di tubuhnya. Kalau jenisnya itu merupakan warna yang menghalang-halangi, ya kan, sampainya air ke pori-pori, maka wudhu dan mandinya jelas tidak sah. Karena sekarang kan canggih, ada tato permanen, ada yang tato tidak permanen. Sekarang aneh ya. Terus pertanyaan lagi, apakah orang yang bertato itu harus dihilangkan? Kalau memang dia bertato dalam kondisi tidak tahu, ya karena belum masuk Islam misalnya, kemudian begitu masuk Islam dapat hidayah, tahu tato itu tidak boleh dalam Islam, maka apabila menghilangkannya itu membahayakan kesehatannya, membahayakan apalagi ke nyawanya, tidak harus dihilangkan. Tidak apa-apa, karena dulunya ketika dia bertato belum ngaji, belum tahu. Tapi kalau ini anak pondokan, pulang karena pergaulan, ya, ngikuti ngikuti temen, akhirnya pakai tato, kemudian dia sadar, wajib dihilangkan. Meskipun dengan menghilangkannya itu nyawa jadi taruhannya. Kenapa? Ketika dia pakai tato, dia tahu kalau tato tidak boleh. Paham ya? Ada yang bertato? Mohon maaf. Tapi sekarang udah canggih sekarang. Ada yang tanya lagi sebelum bisa lanjutkan habis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan terus masalah wudhu apabila di kamar mandi itu nggak ada keran tapi pakai kayu. Sedangkan kapasitas kamar mandinya tadi tidak sampai 2 kolam. Sedangkan air yang ada itu cuma air yang ada di kamar mandi itu. Nah, itu apakah boleh? Kemudian pertanyaan berikutnya, caranya untuk membasuh muka yang betul bagaimana, Terus? Apakah memang dari ini sampai ke sini, kemudian yang tangan ini yang betul tuh jatuhnya air itu dari siku dulu ke sini atau dari sini ke sini? Ini yang mungkin kadang-kadang mungkin banyak yang kadang-kadang ada yang langsung dari sini ke sini. Yang penting 3 kali ini. Apakah boleh selang-seling atau cukup ini 3 kali seperti itu? Boleh apakah begitu pula dengan yang untuk yang mengusap kepala? Apakah ada bedanya antara yang laki sama perempuan itu bagaimana? Nah, sama yang kaki juga bisa. Batasannya yang mana untuk mata kaki biar mungkin kami jelas sedikit. Oke, pertanyaan bagus sekali nih. Tapi jawabannya panjang. Pertama, ya, desain kamar mandi dan tempat wudhu hendaknya tempatnya dibedakan. Ini yang mungkin di perkotaan, apalagi Surabaya yang tempatnya terbatas ya. Sebenarnya tempat wudhu itu jangan dicampur dengan tempat BAB. Nah, jangan, tempat wudhu sendiri. Tempat wudhu harus tempat wudhu sendiri. Mestinya begitu. Makanya
dimakruhkan wudhu dalam keadaan telanjang bulat, karena tempat wudhu dan WC jadi satu, sehingga mari hadis langsung wudhu berjin. Itu makruh hukumnya. Kenapa? Bi'annahu yurithul faqra. Wudhu dalam keadaan telanjang bulat bisa menyebabkan kemiskinan. Kalau nggak percaya dicoba aja. Nah, lantas di perkotaan kayak di Surabaya ini, karena tempatnya sempit sehingga kamar mandi, WC, wudhu, orang-orang satu, kan begitu. Nah, bagaimana? Bahkan tempat polanya ini kurang dari 217 liter. Bagaimana kita andai kata wudhu di tempat itu? Pertama, harus kita jaga, jangan sampai air itu nyiprat. Karena cipratan air, karena itu dari satu dengan WC, dikhawatirkan ini nyiprat, dan ini penyebab utama manusia disiksa di alam kuburnya. Makanya harus benar hati-hati. Ya, yang kedua, dengan cara pakai gayung. Dengan cara pakai gayung. Tapi basuhannya jangan dimasukkan ke dalam bak mandi, bak tempat penampungan air. Sama saja berarti berarti airnya mustamal, jelas. Ambil di luar, ambil di baru begitu boleh. Nah, ketika kita basuh tangan sebelah kanan, kemudian kita ambil air pakai gayung, kan otomatis airnya juga netes. Tidak apa-apa, karena kita pakai gayung. Asalkan kita membasuh airnya tidak kita masukkan lagi ke tempat penampungan air yang kurang dari 217 liter. Paham ya? Nah, repot-repot sampai sholat jamaah di masjid, wudhunya enak. Ya, 5 menit sebelum adzan datang ke masjid. Paling sholat 10 menit tidak sampai. Itu lebih aman daripada kita wudhu di kamar mandi sekaligus WC dan penampungan airnya kurang dari 217. Itu lebih aman. Kemudian membasuh wajah itu disunahkan, bukan merupakan rukun ini. Ya, disunahkan diawali dari dahi. Ya, dari dahi, dan ketika itu disertai dengan niat di dalam hati, bukan diucapkan. Ya, hanya saja hati ini perlu dituntun, sehingga menurut mazhab Syafi'i melafadzkan niat hukumnya sunnah. Kok sunnah? Apa Nabi pernah melakukan seperti itu? Kita harus memahami sunnah itu apa sih? Apakah sunnah itu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi? Kalau dimaknani sunnah adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, Nabi pernah adzan apa tidak? Pernah? Ada dengar hadis Nabi adzan? Apa berarti adzan itu tidak sunnah? Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Ya kan? Jadi kita harus memahami sunnah itu apa, karena banyak orang itu tidak paham tapi sok-sok paham. Itu sudah sunnah itu, karena Nabi tidak pernah melakukannya loh. Nabi tidak pernah adzan, berarti ngapain kamu adzan? Logikanya kan begitu. Sunnah itu menurut ulama usul sesuatu kebaikan, ketika dilakukan dapat pahala, ketika tidak dilakukan tidak disiksa, tidak berdosa, meskipun Nabi belum pernah melakukannya. Sholat 2 rakaat selepas wudhu, Nabi belum pernah melakukannya. Sahabat Bilal bin Rabah yang melakukannya, sehingga Nabi mengatakan, wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga aku dengarkan suara terompahmu di surga? Padahal Bilal bin Rabah belum masuk surga. Ya Rasulullah, setiap aku wudhu selepas itu sholat 2 rakaat. Padahal Nabi belum pernah mengerjakannya. Pokoknya hal yang baik, tidak mengandung dosa, itu sunnah. Ya. Jadi membasuh wajah itu disunahkan dari dahi, disertai dengan niat di dalam hati, agar supaya hati kita itu konsentrasi dalam niat. Karena kalau tidak konsentrasi bisa jadi niat kita selepas basuh.
Kalau niat kita selepas basuh tidak sah wudhu kita. Kalau niat kita sebelum basuh tidak sah wudhu kita. Niat dalam wudhu itu harus bersamaan dengan awal juz'in minal wajhi, dari bagian wajah yang pertama kali kita basuh. Makanya mazhab Syafi'i itu menganjurkan dilafatkan nawaitul wudhu al-rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Dalam ucapan begitu terus diartikan dalam hati, kemudian langsung mengambil air wudhu, menyentuhnya air di wajah kita disertai dengan niat dalam begitu. Tapi ya nggak harus pas-pas nemen, pas-pas nemen sampean pas-pas dan ini bisa saat bentek udah bisa. Kemudian baru basuh tangan. Basuh tangan itu disunahkan tidak dari siku, tapi dari tangan. Kemudian mengusap kepala, ya, mengusap kepala. Kalau menurut mazhab Syafi'i, wamsahu biru'usikum itu diartikan sebagian, meskipun hanya sehelai rambut. Kalimatnya biru'usikum kepala, berarti yang diusap itu adalah rambut yang ada di kepala. Ya, karena kepala itu rata-rata punya rambut, sehingga yang diusap itu rambutnya, meskipun hanya sehelai rambut. Ini mazhab Syafi'i. Ya, tapi kalau selain Syafi'i mengusap kepala itu dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, dan itu ada hadisnya. Atau begini, dari tengah ke depan, depan ke tengah, tengah ke belakang. Bedanya kalau wanita mazhab Hanafi, ya, hanya dari depan ke belakang saja. Kenapa enggak dari belakang ke depan? Karena rata-rata wanita rambutnya panjang. Kalau depan ke belakang, belakang ke depan, kalau laki-laki kan rata-rata rambutnya pendek, dari depan ke belakang ke depan. Itu yang membedakan mengusap kepala antara Syafi'i dengan selain Syafi'i. Makanya jangan heran kalau di Indonesia itu wudhunya tik-tik-tik-tik gitu. Syafi'i. Nah, ketika membasuh kaki, dalam kitab Takrirat As-Sadidah yang saya bawa ini, membasuh kaki itu dari ujung jari kaki sampai kemudian ke mata kaki. Yang harus diperhatikan, dan ini sunnah, ya kan, tungkak ini, tumit ya, itu harus benar-benar diperhatikan. Kenapa? Karena rata-rata tumit itu pecah-pecah, ya kan. Kalau hanya disiram gitu saja, yang dikhawatirkan airnya tidak sampai masuk. Jadi dari apa, jari jemari sampai ke tungkak, kemudian hingga di atas mata kaki. Kalau kita hanya sebatas mata kaki, tidak sanggup kita. Sama dengan kaidah tadi, malayatimul wajibu illa bi bahwa wajibun, sesuatu yang menjadi kesempurnaan perkara wajib maka hukumnya juga wajib. Membasuh kaki tidak sempurna kalau dibasuh sampai atas mata kaki, maka membasuh sampai atas mata kaki hukumnya wajib. Kalau dibasuh sampai dengkul, sampai lutut, hukumnya sunnah. Kenapa? Karena nanti di akhirat kalau kita basuh sampai lutut, memperpanjang sinar daripada anggota tubuh kita ketika wudhu. Dia ada sikilin pucuk sampai dengkul. Semua sampai dengkul. Kalah konang. Jadi memang begitu, dan hadisnya sahih. Artinya sahih. Dan selepas wudhu itu dianjurkan membaca doa wudhu. Masih hafal doa wudhu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Ada pertanyaan lagi? Dikurumin. Waktu istirahat kita kan mau tidur, kan banyak jamu kita pakai minyak misalnya aftar, ya. Waktu bangun kita mau sholat, kita nggak mandi langsung sholat, misalnya tidak memikirkan mandi langsung kerja. Apa itu wudhunya saya? Kalau memang masih ada bau di tangan kita, kemudian kita langsung ambil air wudhu, ya
Makanya kita hirup dulu, kita hirup. Kalau masih bau autan berarti air ini suci tapi tidak bisa mensucikan karena tercampur dengan parfum daripada autan yang ada di tangan kita. Makanya harus dibersihkan dulu ini. Bersihkan. Kalau masih dibersihkan, masih ambu, masih bau harum terus, ya apa-apa. Karena namanya hal atau ta'asul dalam kondisi sulit untuk dihilangkan. Darurat namanya. Nggak harus sampai melincir. Jadi artinya kita harus ada upaya untuk menghilangkan bau daripada autan misalnya yang nempel di anggota tubuh. Makanya menghirup air dan berkumur itu merupakan sunnah, tapi sangat penting untuk mendeteksi air yang kita pakai untuk wudhu itu suci dan mensucikan apa tidak. Jadi kan di luar topik buatan apa? Masalah ini dalam satu riwayat Rasulullah di sholat jamaah menanyakan sifat mana sifat tidak ada memang banyak orang melakukan itu kan di sifat di satu tempat di satu musola saya bersama teman ini, dia seorang kori, seorang hafiz juga. Terus dia mau si fulan itu orang jadi imam. Saya ambil mufarok. Lah apa jadi? Nah, sikap saya dibenarkan tidak. Karena mendapat saya. Iya, jadi dalam Syafi'iyah kita makmum terhadap orang yang kita tidak senang itu batal salatnya. Lu kopi di imam wis seneng aku. Batal, nggak boleh kita ikut. Makanya imam itu harus netral. Di samping memahami ilmu fikih, terus bacaannya paling tidak merubah makna dalam Fatihah, kemudian tidak kelompok-kelompok, artinya netral. Sampai sikap sampai senang pada orang itu munafik yang begitu, ya boleh. Justru malah menurut saya itu sikap yang baik. Di musalah saya itu dulu ada salah satu imamnya itu pelaku riba. Tahu riba ya? Jadi nganar duit. Nah, begitu nganar duit, teman-teman itu gimana? Masa saya makmum dengan orang yang pelaku itu? Sehingga kalau dia jadi imam, nggak ada makmumnya. Akhirnya dia tanya sama saya, kenapa ya? Ya mohon maaf ya, sampean kan biasanya menerima hadiah. Nah, dan tidak rahasia lagi, itu semua orang tahu, bukan rahasia umum, semua orang tahu. Kalau saya berhenti dan tobat dari itu ya mungkin teman-teman mau makmum lagi. Padahal orang ini bacaannya fasik. Wah itu kami bukan tenar, jadi imam nggak bisa dijadikan imam, orang fasik. Makanya harus selektif, apalagi imam Jumat ya, mohon maaf. Sekarang khatib Jumat itu syukuran nggak tahu kesehariannya seperti apa. Ada teman tanya, ini jadi imam khatib Jumat tapi kerjaannya dia tuh sering ujutan. Kemudian sekat. Saya bilang kalau orang macam itu kesehariannya jangan dijadikan khatib Jumat. Akhirnya terpaksa jadi khatib Jumat. Ya. Begitu naik mimbar, kepalanya kebentur apa nih? Cuk, katanya. Ya kan, ketahuan kan? Ini juga harus masjid loh. Karena orang itu ketika dalam keadaan terkejut akan keluar hasil. Cuk, kata barang mana? Jadi orang sama sih kedengaran. Ini khotib pengemis. Gara-gara kepalanya kebentur. Memang orang dulu kan begitu. Khotib Jumat itu benar-benar bukan hanya sekedar bisa. Kalau khotib Jumat sekedar bisa, waktu itu bisa dipelajari. Jadi khotib itu bisa dipelajari kok. Apalagi sekarang banyak tata cara khutbah.
buku khutbah pilihan ada di Gramedia. Di YouTube ada. Di YouTube ada teman itu khutbah bawa HP, ngerepek teman, bisa dipelajari. Tapi yang pantas dan layak itu yang sulit. Rentan jadi khotib itu ngapain? Ya kan? Kalau pulang khutbah ratokan, jangan jadikan khotib. Khotib gendaan kan? Makanya itu harus ini urusannya kan jamaah, urusannya ibadah. Ya urusannya ibadah. Kecuali kalau ngaji ini kan bebas tuh. Bisa sampai ambil ilmunya meskipun latar belakang orangnya itu. Tapi kalau khutbah ini kan ada keterkaitannya dengan apa? Sholat. Makanya khutbah Jumat itu tidak boleh lama-lama. Khutbah Jumat bahas politik lah. Khutbah Jumat intinya itu takwa, dunia sementara akhirat selamanya. Itulah pembahasan kita. Kalau politik udah banyak. Ada yang tanya satu lagi barangkali nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz, ini mungkin di luar tema atau topik karena kondisinya sangat memprihatinkan di kalangan baik itu orang yang rajin sholat maupun di lingkungan umumnya. Mengenai skater, mungkin anak muda sekarang istilah skater atau game online, bahkan itu ada istilah sedekah segala kayak gitu. Mohon untuk pencerahan dari Ustaz, karena sekarang sudah marak sekali, bukan hanya yang tua atau muda, bahkan yang bergelar haji pun ada juga, katanya untuk hiburan katanya aja. Sudah marak sekarang, sudah bahkan di kantor-kantor atau di lingkungan sudah ada. Kebetulan ya masalah ini, kebetulan sekarang ada 2 santri saya yang alhamdulillah sadar karena dia gara-gara itu kecanduan judi online sampai hampir keluarganya berantakan. Sekarang lagi di pondok, saya suruh puasa 40 hari untuk tobat dalam hal itu. Memang karena pergaulan sebenarnya. Ya, seseorang itu akan berubah perilakunya karena 3 faktor. Itu sering saya utarakan. Pertama karena faktor lingkungan. Dan itu sangat mudah sekali. Makanya Imam Zarruji mengatakan anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Ketika kalian ingin tahu perilaku seseorang, gak jauh-jauh, lihatlah dia bergaul dengan siapa. Karena dia tidak jauh dengan lingkungan. Nah, kemarin saya ketemu dengan seorang dokter, dia di Jepang 5 tahun lamanya. Saya tanya keberadaan orang Jepang, orang Jerman, dia sering ke luar negeri. Dia cerita sama saya, orang-orang sana itu bahwa HP Android itu hanya untuk kepentingan saja. Hari-hari pakai HP jadul itu. Bahkan tradisi orang Jerman itu kalau kita bawa HP Android, kemudian kita lagi nonton apa di depan orang banyak, ini menandakan orang itu tidak punya sopan santun. Dan tempat kita lagi marah-marahnya begitu ya, kumpulan alumni saja duduk bersama gini, anteng diri itu sudah tidak sehat seperti itu, dan sangat mempengaruhi terhadap perilaku kita. Anak kecil aja yang sering pakai main itu mudah marah, mudah emosi, apalagi judi online, bahaya sekali. Itu memang program untuk merusak generasi kita lewat itu. Dan mohon maaf, pihak pemerintah tidak ada yang nggak tahu, mestinya kan tahu. Apa tidak diblokir hal-hal seperti itu? MUI juga diam. Bagaimanapun alasannya, kalau bentuknya itu prakteknya judi, tetap judi. Dan judi itu haram. Gitu. Alhamdulillah. Jadi lingkungan, kenapa lingkungan bisa mempengaruhi
perilaku manusia, karena memang manusia oleh Allah diciptakan dari tanah, dan tanah itu sangat mudah berubah karena lingkungan. Sama dia, tanah yang berat tempat kering akan jadi kering, sangat pindah, letakkan tempat basah langsung jadi basah, itulah tanah. Yang kedua, faktor kebiasaan. Ya, kalau orang udah biasa bawa HP, pergi tidak bawa HP, bingung, ketinggalan. Tapi kalau nggak biasa bawa HP, nggak masalah, enjoy aja. Nggak punya HP nggak apa-apa. Jadi kebiasaan. Jadi karena kebiasaan sesuatu yang berat jadi ringan, ya, karena kebiasaan. Pernah saya tuh nganterin istri saya ke pasar Pabean. Ini bukan rekayasa, bukan katanya orang, saya sendiri. Istri saya masuk ke pasar di mau ada acara itu, saya duduk di mobil, ada orang Madura kalau nggak salah, mohon maaf, udah usianya usia sedikit lanjut itu. Dia bawa bawang bombay itu loh, 1 karung, 3 karung diletakkan di kepalanya. Wih, kok kuat? Saya turun dari mobil, saya lihat, ini beratnya seperti apa? Ternyata berat. Loh, kenapa dia kok kuat? Kebiasaan, karena kebiasaan. Makanya orang yang perokok itu, perokok aktif itu, kalau selepas makan mesti biasanya merokok. Kalau tidak merokok lah. Tapi kebalikannya, perokok pasif yang tidak merokok, selepas makan merokok tidak enak. Sehingga enaknya rokok itu dari mana? Kebiasaan. Jadi dari lingkungan akhirnya terbiasa gitu. Nah, faktor ketiga, ini yang paling berperan adalah faktor kebiasaan. Nah, ya, faktor apa? Kenapa? Ada yang merokok? Karena saya dulu mantan perokok juga. Pas makan kalau nggak merokok itu rasanya potis tak rokok. Karena udah biasa, Selepas makan itu mesti teman-teman santri kan dulu kan begitu. Kalau nggak merokok kurang yang punya kan begitu. Teman-teman santri kan begitu. Setelah makan langsung merokok. Bahkan ada istilah tenwe, rokok itu pakai apa? Geletek. Jadi tidak mau. Dulu begitu karena ngirit kanan santri gitu, di tembakunya dan seterusnya. Makanya kita harus berada di lingkungan yang baik atau mungkin mengkondisikan lingkungan kita lingkungan yang baik. Kemudian selepas itu kita membiasakan untuk melakukan kebaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, kita upayakan apa yang kita makan itu jangan sampai perkara subhan, apalagi perkara haram. Karena dampaknya membahayakan. Makanya Nabi bersabda, "Man nabatalah muhumil haram," barang siapa yang tumbuh dagingnya dari perkara yang haram, fannaru aulabi, maka dia lebih pantas masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Karena ketika makan haram cenderung melakukan maksiat. Ketika makan halal cenderung melakukan taat. Kenapa ya? Saya rasa ngaji. Mari mana apa? Itu pasti tidak jauh dari apa yang dia